Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati, Ibu dosen pengampu pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Dr. Haja Ine Rahayu Purnamaningsih, MPD. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sutiawan dari kelas PJKR 2B dengan NPM 21106310743. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu mempresentasikan materi tentang perkembangan manusia masa prenatal hingga masa bayi. Oke, tak perlu panjang lebar, langsung saja saya akan memaparkan materinya. Pertama, di sini ada perkembangan prenatal. Apa sih perkembangan prenatal? Masa prenatal adalah telur. Menurut William Salabetz, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan awal dari manusia. Dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa mulai terbentuknya kedekatan bayi dengan orang tua. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri masa perkembangan prenatal. Terdapat 6 ciri-ciri masa perkembangan prenatal. Di antaranya 1. Terjadinya pebauran sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tua ke janin. Kedua, itu ada pengaruh kondisi terhadap ibu. Ketiga, ada kepastian jenis kelaminnya. Keempat, pertumbuhan cepat. Dan kelima, mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Keenam, membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Di sini terdapat 3 tahapan dalam masa prenatal. Apa aja sih tahapannya? Yang pertama, di sini ada tahap germinal. Yang kedua ada tahap embrionik dan yang ketiga ada tahap fetal. Tahap germinal itu apaan sih? Tahap germinal di sini yaitu tahapan germinal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu, yang dimana zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim, menjadi tanda awal masa kehamilan. Yang kedua ada tahap embrionik. Tahap embrionik itu apa sih? Tahap embrionik di sini merupakan tahap kedua masa kehamilan yang dimulai dari 2 sampai 8 minggu, yang dimana organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Yang ketiga itu ada tahap fetal. Apa sih yang dimaksud dengan tahap fetal di sini? Tahap fetal di sini merupakan tahapan ketiga dari masa kehamilan. Ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya dan organnya. Sekaligus sistem tubuh itu menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Di antaranya ada faktor teratogen, ada faktor ibu, ada faktor ayah, dan ada faktor lingkungan. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu faktornya. Yang pertama ada faktor teratogen. Apa sih faktor teratogen itu? Faktor teratogen di sini yaitu merupakan unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Kedua, apa yang dimaksud dengan faktor ibu?
Faktor ibu di sini merupakan kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Ketiga, ada faktor ayah. Apa sih yang dimaksud dengan faktor ayah? Faktor ayah di sini merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam perkembangan optimal dari janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin. Yang keempat itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apaan sih? Faktor lingkungan di sini merupakan faktor polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dan membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Oke. Selanjutnya di sini terdapat perkembangan masa bayi. Apa yang dimaksud sih dengan perkembangan masa bayi itu? Bayi berkembang pesat, baik secara fisik maupun psikologis. Cepatnya pertumbuhan ini berubah tidak hanya terjadi pada penampilan, tetapi juga dalam kemampuan. Masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan pada orang tua. Merupakan dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi duduk, berdiri, dan menggerakkan benda-benda. Selanjutnya, di sini terdapat 4 tahapan perkembangan pada masa bayi. Yang pertama, perkembangan bayi baru lahir hingga usia 3 bulan. Pada tahap ini, biasanya hanya menggerakkan kaki dan tangan secara bersamaan, mengangkat kepala 90 derajat, dan mampu mengatakan "oh" dan "ah". Kedua, perkembangan usia bayi usia 4 hingga 6 bulan. Kemampuan motorik halus pada bayi berjalan ke usia 5 bulan sampai dengan 1 minggu. Perkembangan yang signifikan pada tahap ini adalah bayi meraih atau mengambil objek sekitar. Yang ketiga, perkembangan bayi 7 hingga 9 bulan. Pada tahap ini, perkembangan si kecil cukup pesat karena sudah bisa mengambil dan menggenggam 2 benda sekaligus. Keempat, perkembangan bayi 10 hingga 11 bulan. Kemampuan sosial dan emosional bayi di usia 11 bulan ini berada pada tahap sedang senang-senangnya menirukan aktivitas yang ia lihat. Oke, selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa bayi. Yang pertama, ada gangguan hormon. Yang kedua, ada nutrisi dan makanan. Yang ketiga, ada sanitasi. Dan yang keempat, ada kesehatan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan hormon? Gangguan hormon di sini dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang bayi. Contohnya, gangguan hormon hipotiroid atau yang dikenal dengan nama hipotiroidisme congenital. Bayi yang menderita penyakit ini memiliki gejala berupa lidah berukuran besar, sesak napas, dan penyakit kuning. Kedua, apa sih yang dimaksud dengan nutrisi dan makanan? Nutrisi dan makanan memegang peran penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan bayi, yang dimana asupan makanan yang bergizi lengkap akan mendukung tumbuh kembang seorang bayi dalam tubuh. Yang ketiga, ada sanitasi. Apa sih yang dimaksud dengan sanitasi? Sanitasi ini merupakan pertumbuhan seorang bayi yang optimal, akan sangat didukung oleh kualitas. Sanitasi atau kebersihan tempat bayi tinggal, lingkungan yang kurang bersih dapat menjadi tempat bibit penyakit berkembang biak. Akibatnya bayi jadi rentan terserang penyakit seperti diare, demam berdarah, flu, hingga tipes.
Yang kelima, kesehatan anak. Apa yang dimaksud dengan kesehatan anak, kawan-kawan? Kesehatan anak di sini di mana bayi yang divonis mempunyai penyakit bawaan cenderung tumbuh dan berkembang lebih lambat dibanding bayi yang sehat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari materi masa perkembangan prenatal hingga masa bayi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.